yang tadi kita bahas terkait biodiversitas ya. Alam kita ini sangat kaya, tapi mungkin kita mengolahnya itu belum optimal ya. Meskipun sudah banyak sekali peneliti tidak hanya di ITB, di kampus-kampus lain, di BRIN ya yang mempelajari biodiversitas, tapi selalu ada celah ya untuk hal baru yang kita temukan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Direktorat Riset dan Inovasi ITB, ruang dengar yang menghadirkan cerita-cerita riset, inovasi, dan perjalanan para peneliti dari kampus kita tercinta, Institut Teknologi Bandung. Saya Nadia Falasifa, dan hari ini kita akan ngobrol santai tentang perjalanan seorang peneliti yang dalam mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia melalui riset. Baik teman-teman, seperti yang kita tahu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Tapi di balik potensi alam itu, tentu ada para peneliti yang dengan penuh rasa ingin tahu dan dedikasi mencoba untuk memahami, meneliti, dan menemukan manfaatnya bagi masyarakat. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana kecintaan pada riset bisa membawa seseorang untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dan tentu saya tidak sendirian di sana. Hari ini saya ditemani dengan co-host kita hari ini ada Pak Efson Trismono. Selamat pagi Pak Efson. Selamat siang apa selamat? Oh, Ya, siang selamat ya. siang saja ya. Ya, Ya, kabar sudah baik Mbak siang. Nadia. Senang sekali ya bisa menyapa kembali Sobat DRI. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu. Ya, menurut saya hari ini topiknya menarik sekali ya buat kita diskusikan. Bukan hanya soal data dan eksperimen, tapi juga kita akan mengetahui tentang motivasi, rasa ingin tahu ya Bu ya, Ya, dan betul. perjalanan pribadi seorang peneliti, yaitu Iya. seorang Ibu Rindia gitu ya, PhD. Baik, betul sekali Pak. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah bersama narasumber yang sangat menarik, yaitu ada Bu Rindia Maharani Putri. Selamat Halo. siang Ibu. Selamat siang Pak, Mbak Nadia. Selamat siang. Selamat siang. Nah, teman-teman, beliau ini merupakan peneliti yang menekuni bidang biodiversitas dan pemanfaatan sumber daya hayati Indonesia, serta aktif dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan keberlanjutan. Betul Ibu? Iya, benar-benar. Baik Bu Rindia, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu. Iya, saya juga sangat berterima kasih untuk Mbak dan Bapak dan juga DRI ya yang sudah Iya. berkenan mengundang saya di sini untuk Iya. sharing-sharing sedikit banyak tentang pengalaman ya, mungkin lebih ke pengalaman ya. Betul, betul. Baik, mungkin kita akan mulai dari cerita awal dulu ya Bu. Ya. Kalau boleh kembali lagi ke masa lalu, masa sebelum Ibu menjadi peneliti seperti sekarang, sebenarnya kapan sih Bu pertama kali muncul ketertarikan terhadap dunia riset? Apakah sejak kuliah atau memang sudah dari kecil sudah bercita-cita ingin menjadi peneliti? Seperti itu Bu. Iya, mungkin awalnya banget waktu saya SMA ya. Jadi waktu zaman saya dulu mungkin udah beberapa tahun yang lalu itu SMA itu baru kita belajar kimia ya. Jadi SMP itu umum saja IPA gitu kan. Tapi setelah SMA ada mata pelajaran baru kimia gitu. Nah di situ saya sangat tertarik dengan mata pelajaran ini karena sangat bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari dan saya lihat relevansinya itu bisa kemana-mana banget. Misalnya ke kesehatan, pangan, kemudian energi gitu ya. Jadi kimia ini kan salah satunya itu menekankan pada ilmu material ya. Yang namanya material itu ya kita sehari-hari sangat bersentuhan dengan itu. Dari situ saya tertarik, saya ingin kuliah kimia deh gitu. Alhamdulillah saya diterima di sini waktu itu ya. Saya kuliahnya S1 kimia ITB. Nah setelah saya kuliah kimia itu pas sudah mau lulus itu juga kan sebenarnya persimpangan juga ya untuk semua yang baru lulus lah, mau kerja atau mau lanjut ya. Nah sebelum saya lulus itu juga saya sudah mulai melakukan riset tugas akhir ya, tentu penelitiannya sederhana ya untuk anak S1, tapi di situ saya merasa
ada keingintahuan yang terpuaskan gitu ya melalui penelitian. Meskipun penelitian yang sederhana, plus juga waktu itu alhamdulillah dapat grant dari Indofood. Waktu itu ada namanya Oh. Indofood untuk young scientist gitu ya. Rasanya masih ada sampai sekarang young researcher gitu. Jadi wah ini seru juga ya bisa kerjasama dengan industri. Meskipun penelitiannya dasar gitu ya, sederhana, tapi saya rasa oh ini bisa bermanfaat real gitu. Dari situ saya putuskan saya sangat tertarik dengan dunia riset gitu. Jadi saya lanjut sekolah aja deh gitu. Kemudian saya lanjut S2 waktu itu alhamdulillah di sini juga dan double degree dengan University of Twente di Belanda. Dan setelah S2 itu juga saya berpikir saya lanjut lagi gitu untuk S3 supaya lebih bisa lagi mendalami dunia riset dan akademis ya. Selain riset saya juga personally senang untuk mengajar. Jadi saya di situ menekuni dunia akademia gitu ya. Nah, setelah saya lulus S3 dari Twente Belanda itu alhamdulillah ada lowongan di sini untuk dosen. Jadi setelah itu saya langsung apply di sini. Kebetulan juga beasiswa saya LPDP ya yang kemarin juga Luar biasa mungkin banyak sekali. yang ini ya yang mendiskusikan. Saya itu LPDP angkatan pertama. Oh. Sekarang adik saya alhamdulillah LPDP juga itu angkatannya udah ratusan kayaknya ya. Iya, udah banyak Saya itu banget. angkatan pertama. Jadi waktu itu baru ada juga saya ingat pembimbing saya dulu Pak Profesor Zaili Nur Rahman ya, masih aktif beliau juga di kimia, bilang ini apply nih beasiswa dari Kementerian Keuangan gitu. Saya bilang loh Pak saya nggak mau kerja di Kemenq gitu, saya kan mau jadi dosen kalau bisa sih di ITB gitu. Oh enggak ini bisa semua gitu. Itu masih angkatan 1, masih kita tuh masih lewat telepon gitu pengumumannya, belum kayak sekarang. Tapi alhamdulillah lah saya dapat beasiswa itu jadi bisa melanjutkan di Belanda. Nah waktu saya di Belanda itu saya lihat dunia riset di sana itu kan kita bisa katakan pas saya pergi ke sana ya itu kan jauh lebih maju ya daripada kita di Indonesia atau khususnya ITB. Jadi banyak instrumen baru yang saya nggak pernah lihat di Indonesia, saya belajar di situ gitu. Di situ saya juga tertarik juga bisa nggak ya kita kembangkan komponen-komponen atau ilmu-ilmu dasar lah kita kembangkan di Indonesia. Nah waktu saya pulang setelah saya jadi dosen sebenarnya alat-alat kita di ITB itu sudah advance gitu ya. Jadi sudah banyak lah yang Belanda punya kita juga punya di Indonesia. Jadi udah saya rasa tidak ada lagi kesenjangan yang terlalu besar gitu antara kita dan negara maju. Saya lihat juga riset-riset di sini tidak hanya di grup saya tapi secara umum ya di ITB itu juga skalanya udah internasional lah. Jadi itu membuat saya lebih happy lagi, lebih excited lagi ya untuk melanjutkan di ITB ini baik dari segi pengajaran dan utamanya dari segi riset. Oh, Mungkin luar demikian. biasa sekali. Dari rasa ingin tahu Iya. sampai akhirnya Saya ingin tahu terus mendalami kebermanfaatan juga kayak yang saya kerjain ini tuh ada nyambungnya ya Oh, sama hal-hal yang mungkin orang butuhkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat gitu. Dari situ saya ingin deh meneruskan kehidupan saya dalam konteks seorang periset gitu. Berarti sekarang sudah jadi passion, Bu? Ya kalau sekarang karena kalau kerja di lab sendiri mungkin saya udah tidak terlalu sering ya. Karena sekarang kan sebagai pembimbing saya banyaknya ya. Membimbing itu ada kebahagiaan tersendiri juga gitu. Memang belum terlalu banyak mahasiswa yang saya bimbing, mungkin puluhan orang ya, belum ratusan gitu belum, karena saya join di ITB itu 2018 ya. Tapi membimbing itu juga saya melihat anak-anak juga ada keingintahuannya terhadap riset, apalagi anak-anak mahasiswa zaman sekarang menurut saya daripada saya dulu mereka lebih kreatif juga ya. Terus akses teknologinya mungkin sekarang sudah beda jauh dengan dulu. Jadi riset kita itu bisa sangat maju ya kalau menurut saya. Maksudnya dengan segala keterbatasan kita, tapi kita bisa bersaing lah dengan level global ya. Jadi kita beranilah untuk kerjasama dengan tim kami dulu di Belanda itu, sekarang kita ada kerjasama lanjutan. Kita beranilah berdiri bareng gitu. Karena penelitian kita juga bisa kok di level yang baik ya, dari level internasional kita juga insya Allah tidak kalah. Iya. Luar biasa sekali. Panjang ya Pak ceritanya. Panjang. Sudah banyak pengalamannya Ibu Rindia, jadi panjang gitu kan penjelasannya gitu. Baik. Dari Pak Iya. Epson ada Jadi kadang pertanyaan? memang dari luar itu ya sebagai peneliti itu memang terlihat serius gitu kan, akademis gitu ya Bu ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya kita penasaran di sini Bu. Apa yang membuat Ibu Rindia
mungkin jatuh cinta begitu ya dengan Hmm. dunia riset gitu ya. Hmm. Apakah tadi dijelaskan gitu ya, rasa ingin tahu saja ataukah karena sudah menjalani atau memang ada yang menginspirasi Ibu gitu sehingga menjadi seperti menjadi researcher sekarang ini Iya. gitu. Mungkin kalau, dunia peneliti itu ya, saya rasa para peneliti lain juga akan setuju, kita itu tidak pernah bosan ya, Pak, ya. Selalu ada permasalahan baru yang perlu kita pelajari, setelah itu kita coba sedikit banyak carikan solusinya ya, tentunya dengan, keahlian kita masing-masing. Tapi setelah itu selesai, itu baru permulaan dari pertanyaan berikutnya gitu. Jadi ya kembali lagi ya keingintahuan yang tadi itu tidak akan pernah terpuaskan dan begitulah cara sains berkembang ya kalau menurut saya. Jadi kita bisa A, terus setelah kita bisa A nanti pertanyaan tapi kalau B gimana ya? Kalau C gimana ya? Terus kita coba lagi gitu ya. Tentu ujungnya sekali kita ingin menghasilkan produk yang bermanfaat ya. Dan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat itu tantangannya besar sekali sebenarnya. Kalau saya di kimia itu kan banyak kita kerjanya di skala laboratorium. Kalau di laboratorium udah bagus, udah hebat, lanjutannya adalah bagaimana kita scaling up ya untuk bisa memenuhi kebutuhan industri misalnya ya atau kebutuhan di masyarakat. Jadi selalu ada hal-hal yang harus kita selesaikan gitu. Disitulah saya merasa ini dunia riset ini dunia yang sangat berwarna ya. Jadi tidak akan pernah bosan, tidak ada habisnya. Tapi juga di situ jadinya kita selalu punya ruang mudah-mudahan untuk selalu bermanfaat gitu. Berarti memang ini fashion dan bawaan lahir ini mah sudah begitu ya. Sudah Kayaknya kalau menyenangi peneliti dari itu awal gitu ya, Bu. rata-rata harus punya punya passionnya Iya. yang Iya. membuat dia bisa bertahan sebagai peneliti. Baik Bu, mungkin sekarang kita ingin tahu tentang bidang yang Bu Rindia Ya. tekuni yaitu biodiversitas Indonesia. Sebagai negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati, tentu ada banyak sekali hal yang bisa diteliti ya Bu ya. Benar. Dan menurut Bu Rindia sendiri apa sih yang membuat biodiversitas Indonesia itu begitu menarik untuk diteliti? Ya, kelompok saya, kelompok keilmuan kami di FMIPA itu, saya dari kimia ya, tapi spesifiknya kelompok keilmuan kami biokimia dan rekayasa biomolekul. Jadi kita mempelajari kimia di makhluk hidup. Nah tentunya Indonesia ini mendapatkan anugerah khusus gitu ya, saya rasa, yaitu berupa yang tadi Mbak Nadia bilang biodiversitas kita itu sangat kaya, sangat beragam, plus juga mungkin ada yang tidak tersedia di negara-negara lain ya. Contoh, kami sekarang bekerja dengan mikroalga ya. Nah, di grup saya ada yang kerja dengan bakteri, ada yang kerja dengan ragi, kemudian jamur ya, dan berbagai makhluk hidup lain itu di kelompok keilmuan saya. Saya sendiri bekerja dengan mikroalga ya. Jadi ada makroalga, ada mikroalga. Itu ada semua di kelompok keilmuan kami ya yang bekerja dengan itu. Kalau makroalga itu yang ukurannya tentunya makro, kalau mikroalga itu ukurannya mikrometer kecil-kecil gitu. Nah, yang kita lakukan dalam grup yang lebih kecil adalah kita coba cari mikroalga yang unik, misalnya dari kawah gunung ya. Itu kan mungkin tidak semua negara tuh punya akses ya terhadap yang seperti itu. Beberapa di kelompok keilmuan saya itu kerja dengan bakteri dari misalnya laut ya, atau bakteri yang kira-kira tahan garam, tahan asam, tahan temperatur tinggi ya. Mikroalga yang dari laut kami juga bekerja. Mikroalga yang dari kawah itu harusnya sifatnya berbeda dengan mikroalga yang hidup di darat. Karena kalau di kawah pasti dia harus tahan sulfur, dia bisa makan sulfur. Terus dia bisa tumbuh di temperatur yang tinggi, ya kan? Kemudian dia tahan terhadap pH yang asam. Ya, kalau kita ditaruh pH 2, pH 3 ya meninggal ya kalau kita ya, nggak akan bisa tuh kalau lingkungan kita pH-nya asam. Kalau darah kita pH-nya turun sedikit aja itu sudah asidosis, itu sudah bisa fatal ya. Tapi ada makhluk hidup khusus yang memang tempatnya itu saking ekstrimnya dia harus tumbuh untuk mengembangkan dirinya gitu ya, mengembangkan populasinya, dia harus beradaptasi gitu. Saya rasa itu salah satu keunikan dari biodiversitas Indonesia karena secara geografis kita itu strategis ya di antara dua samudra dan dua benua. Kemudian kita punya alam yang sangat unik gitu. Kita laut punya besar ya, kita negara maritim kan. Kemudian kita punya kawah ya. Kemudian kita juga punya berbagai jenis mikroalga dari berbagai ekosistem lain, sehingga sangat kaya
ya. Jadi kita tuh sangat kaya. Nah, sekarang masalahnya kita kenal nggak dengan biodiversitas kita? Karena pertama kan kita memahami dulu, understanding dulu ya. Iya. Misalnya saya ambil air dari kolam Indonesia tenggelam, ya kan? Kita tahu nggak di situ ada misalnya bakteri apa saja? Ada nggak bakteri yang kemudian bisa bermanfaat atau menghasilkan senyawa yang fungsional ya? Jadi tantangan itu untuk Indonesia adalah tantangan yang unik ya, karena kita memiliki harta karun berupa biodiversitas yang sangat-sangat beragam. Yang ada di Jawa mungkin beda dengan yang ada di Sulawesi ya. Dataran tinggi misalnya kan dengan dataran rendah itu bisa jadi berbeda. Luar biasa sekali. Tapi yang biasa Bu Rindia lakukan sehari-hari sebagai peneliti biodiversitas itu apa sih, Bu? Ya, kalau saya sebenarnya spesifiknya bekerja dengan mikroalga ya. Jadi di grup kami itu kita bekerja salah satunya dari mikroalga laut. Mikroalga laut ada juga mikroalga dari kawah. Nah, mikroalga itu sebenarnya kelasnya bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis pigmen dominannya. Jadi kalau pernah dengar chlorella mungkin yang suka jadi suplemen itu yang warna hijau ya, itu mikroalga hijau karena pigmen utamanya adalah hijau. Nah, ada satu kelas yang unik namanya kelas diatom. Jadi mikroalga jenis diatom. Nah, saya banyaknya ke arah diatom itu ya. Apa yang kita lakukan terhadap diatom? Pertama, kita ingin tahu dulu ini spesiesnya apa sih? Ya, kalau saya ambil misalkan dari laut mana gitu ya. Nah, dari Bali atau dari mana? Dari pantai utara Jakarta misalnya kan. Ini ada diatom apa saja? Ya, kita bisa lakukan di situ analisis genomik namanya. Jadi kita analisis gennya dan dari situ kita bisa identifikasi ini ada jenis apa saja ya. Itu kalau dari segi biodiversitasnya ya. Tapi yang mungkin ekspertis saya lebih beratnya itu adalah terkait dengan fungsionalisasi. Ya, jadi yang namanya makhluk hidup pasti di dalamnya itu ada banyak biomolekul yang bermanfaat ya, atau juga ada misalnya metabolit sekunder. Itu biasanya kita kenal misalnya antioksidan gitu ya, itu banyak dari metabolit sekunder. Nah, plus yang kelas diatom ini yang uniknya itu adalah cangkangnya itu adalah cangkang yang terbuat dari silika. Ya, jadi namanya cangkang biosilika. Nah, cangkang biosilika ini bisa dipakai untuk apa? Karena dia material yang berpori. Karena dia berpori, dia bisa menjadi support. Contohnya untuk aplikasi drug delivery ya. Kita ikatin obat di situ, nanti obatnya bisa dilepas. Harapannya dia bisa menjaga obat tersebut sehingga strukturnya lebih stabil misalnya ya, atau lebih tahan terhadap parameter tertentu. Jadi kita bisa manfaatkan ke arah sana. Lainnya karena dia berpori dan sudah dipelajari juga oleh peneliti yang lain bahwa dia bisa meningkatkan pertumbuhan sel tulang osteoblast sehingga dia bisa digunakan untuk campuran material implan ya. Ini kita juga lakukan bekerja sama ya dengan ada rekan saya di IPB. Itu kita coba pelajari bisa nggak dia dijadikan untuk implan tulang. Nah, yang kami kerjakan di kimia kebetulan kita punya instrumen baru namanya alat UPLC HRMS itu untuk mengetahui namanya analisis proteomik. Proteomik itu bisa menentukan jenis-jenis protein dalam suatu sistem. Nah, di sini yang kita coba adalah menginteraksikan material dari alga tadi dengan darah manusia. Jadi kita ingin tahu kalau ketemu darah nih gimana nasib material ini ya. Karena kalau ada material asing yang ketemu dengan darah, pasti nanti protein-protein darah itu akan terabsorpsi ke material asing. Jenis protein darah yang terabsorpsi itu menentukan bagaimana tubuh kita merespons material tersebut. Nah, ini jenisnya proteinnya apa aja? Itulah yang dijawab melalui analisis proteomik. Misalnya dia bisa nempelin fibrinogen ya, atau fitronektin, ada beberapa protein, itu akan membantu koagulasi darah. Jadi bisa diaplikasikan misalkan ke arah wound healing ya, atau penyembuhan luka karena dia membantu penyembuhan luka. Ada lagi yang lain mungkin ke aktivasi imun ya, itu ada beberapa jenis protein. Nah, kira-kira itu yang banyak saya kerjakan sekarang menggunakan material dari alga tadi ke arah drug delivery atau ke arah biomaterial atau tepatnya interaksinya dengan plasma darah. Banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya banyak, Iya. mendalam lagi Iya. Ibu menjelaskan ya. Ini Bu Rindia kita tahu bahwa penelitian tentang diversitas ini ya, biodiversitas gitu ya. Ini jauh sekali dengan sepertinya dari istilah juga jauh dari kehidupan sehari-hari kelihatannya gitu ya. Padahal dampaknya bagi masyarakat itu besar sekali gitu Betul, ya Bu ya. betul. Ya. Nah, di sini kita juga mau dapat cerita nih dari Ibu gitu ya. Iya. Bagaimana
tentang penelitian diversitas ini, penelitian apa, tentang apa gitu ya, Ya. yang sangat menarik bagi Ibu gitu ya, dan menarik itu tentunya, eee, berdampak bagi kehidupan sehari-hari bagi kita gitu, Bu. Paling berkesan Paling mungkin. Paling berkesan berkesan. dampaknya Ibu. gitu ya. Iya, sebenarnya secara umum penelitian biodiversitas itu saya lihat yang pertama adalah untuk memahami ya. Jadi jenis organismenya apa saja, sifatnya bagaimana ya. Apakah dia tahan terhadap asam, tahan terhadap suhu dan seterusnya. Yang kedua, ini mungkin yang lebih dekat dengan keberdampakan adalah istilahnya valorisasi ya atau fungsionalisasi. Jadi kalau kita ambil suatu makhluk hidup dari alam, misalnya alga tadi, itu kan di dalamnya ada pigmen misalnya ya. Pigmen merah bisa dipakai untuk kosmetik, ya kan? Sekarang kalau lihat berbagai kosmetik itu udah banyak loh yang kayak Iya. red algae gitu kan ya. Hmm. Itu salah satunya saja. Ada lagi jenis biomolekul lain yang bisa dimanfaatkan. Apakah untuk pangan fungsional itu suplemen juga orang sudah mulai banyak ya ke arah situ, ke arah kosmetik ya. Itu saya rasa dampaknya akan sangat besar karena sebenarnya tantangan kita itu kan bagaimana biodiversitas ini kita pertama tentu kita olah dengan bertanggung jawab ya. Kita bisa lakukan konservasi, tapi kemudian kita bisa ubah dia menjadi bentuk-bentuk lain atau senyawa-senyawa lain yang kita sebut sebagai senyawa fungsional gitu. Jadi bisa dari situ menghasilkan pigmen misalnya. Pigmen kan zat warna, bisa kosmetik, bisa pangan, menghasilkan protein, menghasilkan karbohidrat gitu kan. Itu beberapa studi sudah ke arah situ sekarang. Atau yang saya kerjakan menghasilkan biomaterial, bisa untuk implan. Ya, kesini-sini orang mulai mendekati material-material yang diturunkan dari biologis atau istilahnya bioderived material, karena itu mendukung sustainable development ya. Daripada material sintetik, material biologis ini sekarang mulai hot ya. Kalau kita bisa ambil dari makhluk hidup, kenapa tidak? Karena biasanya yang kita ambil dari makhluk hidup itu diproduksi secara clean ya kan, karena yang menghasilkan kan suatu bakteri atau alga gitu ya. Mungkin lebih minim limbah, lebih berkelanjutan, renewable ya, terbarukan. Kemudian lebih bisa didegradasi karena kalau dari makhluk hidup suatu saat makhluk hidupnya mati begitu kan, meninggal kan, setelah itu pasti dia bisa dimakan ya kan oleh bakteri-bakteri misalnya ada di tanah atau di laut gitu. Setelah itu dia terdegradasi. Nah, disitulah keunggulan material ataupun senyawa fungsional apapun yang kita hasilkan berdasarkan studi biodiversitas gitu. Jadi dia lebih green, lebih clean ya, dan itu kan sangat align dengan Sustainable Development Goals ya. Bahkan ada SDG khusus itu nomor 14 dan 15 ya. 14 itu life below water, jadi kehidupan bawah laut, atau bahasa Indonesianya itu ekosistem lautan. Dan yang ke-15 itu life on land kalau saya nggak salah, ekosistem daratan. Jadi memang itu spesifik mendukung Sustainable Development Goals itu tadi. Nah, ini udah SDG ya. Iya. Padahal saya mau nanya itu tadi, Bu. Tapi boleh kasih gambaran, Bu, bahwa Sustainable Development Goals ini gitu ya. Ini kan hasil dari biodiversitas gitu ya. Iya, Nah, bagaimana menjelaskan secara secara mudah diserap oleh kita ya, masyarakat kami ya, Bu, ya, bukan kita ya. Mungkin kami, yang masih awam yang masih atau awam, bagaimana itu, Bu? Biodiversitas, kemudian dia akan terkait sekali dengan SDG gitu ya, Sustainable Development Goals ini. ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 SDG khusus yang membicarakan ekosistem ya. Ada ekosistem daratan, ekosistem lautan. Itu SDG 14 dan 15. Jadi itu memang dia betul-betul fokus ke konservasi dan pemanfaatan makhluk hidup yang ada di laut, makhluk hidup yang ada di darat. Karena kalau kita bicara biodiversitas itu kan kita bicara tentang makhluk hidup, kekayaan atau keanekaragaman hayati ya. Tapi kalau kita bisa mengambil ya simpelnya mungkin zat yang bermanfaat ya, kita biasanya sebut senyawa fungsional kalau di kimia ya. Tapi kalau simpelnya mungkin zat yang bermanfaat dari suatu makhluk hidup. Alga kita ambil pigmennya. Lalu pigmen itu kita gunakan untuk apa? Misalnya memproduksi kosmetik misalnya kan. Nah, itu kita sudah masuk SDG yang lain tuh. Ada SDG saya lupa nomor berapa, 2 gitu ya. Bukan 2. Judulnya Good Health and Well-being. Oh iya. Ya, jadi ada SDG yang bahasa Indonesianya mungkin kehidupan yang sehat dan sejahtera. Ya, jadi kita bisa manfaatkan misalnya dari segi pigmen aja gitu kan. Kalau kita ambil ke arah aplikasi yang lain ya, misalnya
kita bisa juga gunakan makhluk hidup ini untuk melakukan istilahnya bioremediasi. Karena makhluk hidup itu ada yang bisa makan polutan, ya tergantung makhluk hidupnya apa. Misalnya bakteri ya, ada bakteri tertentu dia bisa makan polutan tertentu. Dan ini dia makan secara biologis kan. Kita tidak perlu sintesis senyawa yang mungkin membutuhkan biaya yang mahal. Ya. Kita gunakan makhluk hidupnya, kita bisa lakukan bioremediasi. Itu mendukung SDG yang ke arah lingkungan misalnya, ya kan. Kemudian mikroalga sendiri, ini yang juga sangat populer sekarang, itu adalah makhluk fotosintetik. Jadi dia itu fotosintesis itu kan identik dengan tumbuhan, ya kan? Sama dengan tumbuhan, dia bisa menyerap CO2. Jadi sebenarnya 50% saya selalu ngomong ini di mana-mana ya. 50% oksigen yang kita rasakan saat ini itu berasal dari laut. Bukan dari hutan ya, 50% lagi dari hutan ya, tapi 50% oksigen yang kita rasakan saat ini di atmosfer itu dari laut dan itu dari mikroalga, terutama kelas diatom yang saya teliti ini. Jadi dia bisa menangkap CO2 ya. Nah, ini juga ada SDG-nya juga, SDG 13 kalau ini saya hafal ya, climate action ya, aksi ke arah climate change ya, untuk memitigasi climate change. Jadi penelitian biodiversitas ini kita mempelajari biodiversitas saja itu sudah mendukung SDG yang ekosistem darat, ekosistem laut. Setelah itu kita mau meneliti apa? Kita mau meneliti pigmennya misalnya kan. Kita mau meneliti kemampuan dia mengolah, memakan polutan, mendegradasi polutan menjadi bentuk yang lebih tidak beracun misalnya kan. Kita mau gunakan dia sebagai contoh yang saya kerjakan, biomaterial untuk campuran implan. Itu udah SDG yang berbeda. Ya, ada SDG yang ke arah lingkungan, ada SDG yang ke climate action, ada SDG yang ke kesehatan yang tadi ya, good health and well-being. Ada SDG yang khusus membicarakan responsible production and consumption. Nah itu yang saya bilang tadi. Kalau materialnya dibandingkan material sintetik dan material yang bisa kita peroleh dari alam, sekarang yang dari alam ini lumayan hot. Karena itu tadi, dia lebih clean, ya kan? Dia renewable, dia sustainable, dia biodegradable, ya. Kalau secara cost mungkin belum tentu lebih murah juga, ya. Mungkin belum tentu lebih murah juga sih. Tapi dari segi greennya itu material yang berbasis bio ini sekarang sudah mulai banyak juga orang yang melirik dan mengembangkan. Jadi gini, zat kemudian menjadi pigmen, kemudian bermanfaat gitu ya, menjadi apa nanti? Itu salah satunya saja Pak. Salah satunya. Bisa pigmen. Itu salah satunya juga, saya salah itu menyebutkan sebetulnya ya. Nah itu kira-kira begitu ya. Nah Bu, kalau tadi SDG gitu ya, biodiversitas ini juga ada kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup ya. Iya betul. Hidup manusia terutama gitu ya. Iya betul. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa biodiversitas ini dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus mensejahterakan kehidupan manusia gitu Bu. Ya, kalau kita udah bicara sejahtera itu mungkin udah ekonomi gitu ya, ininya sudut pandangnya. Sebenarnya sekarang orang sudah mulai melirik ke arah yang namanya ekonomi sirkular ya. Jadi ekonomi sirkular, kemudian itu ada yang menyebutnya sebagai green economy, jadi yang ke arah yang terbarukan juga ya. Tapi spesifik yang saya kerjakan itu kemarin kita ada penelitian juga dengan topik spesifik itu adalah blue economy, ekonomi biru. Itu memanfaatkan yang berkaitan dengan marin gitu ya, dengan laut. Nah, salah satunya di situ yang kita kerjakan. Kalau kita ambil suatu organisme dari laut, ya, kalau di laut saja dia kan tumbuh dalam jangka waktu tertentu ya. Yang kita lakukan, kita ambil dari laut ya, sedikit aja, tidak banyak sampai merusak sih enggak ya. Sedikit aja kita pakai jala gitu ya, kayak untuk menyaring gitu, kita ambil. Kemudian kita tumbuhkan di laboratorium kita. Jadi di sini nih di PAU lantai 5, kita nemuin alga, ada akuariumnya tuh. Jadi kita tidak perlu lagi ngambil lagi dari laut, enggak. Jadi kita lakukan di laboratorium, kita bisa tumbuhkan. Ya kan, di laboratorium. Nah, setelah kita tumbuhkan di laboratorium, setelah itu baru kita olah tadi ya, untuk menjadi zat-zat yang bermanfaat. Nah, itu salah satu aspek yang termasuk pada kajian blue economy itu, bagaimana kita melakukan valorisasi terhadap sumber daya laut menjadi produk yang harganya lebih tinggi. Ya, kalau dia raw material itu harganya akan lebih rendah dibandingkan kalau kita sudah jualan pigmennya nih. Pigmen dari alga laut Indonesia misalnya, itu harganya bisa tinggi sekali ya. Nah, tentunya sebenarnya di situ ada kesempatan untuk
meningkatkan kesejahteraan yang besar ya. Kalau misalnya kita bisa memproduksi itu dan kita bisa melakukan, sekarang istilahnya yang populer itu kan hilirisasi ya, hilirisasi produk riset sehingga dia bernilai ekonomis. Di situ akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Namun sekali lagi untuk mencapai itu memang tidak mudah karena kita punya barrier untuk scaling up itu tadi. Bisa nggak kita menghasilkan skalanya ton gitu kan? Kalau di lab kan mungkin kita gram biasanya ya, gram gitu. Tapi kalau industri kan kita skala besar. Nah, gimana kita bisa menghasilkan produk dengan skala besar? Nah, terkait dengan circular economy juga, itu limbahnya pun harusnya bisa dimanfaatkan. Nah, seperti yang tadi kita ambil pigmen, setelah itu cangkangnya apa? Berbasis karbohidrat. Kita bikin lagi. Karbohidrat itu kan banyak manfaatnya juga, setidak-tidaknya untuk pangan fungsional kan. Kita kan makan karbohidrat gitu kan. Ke arah fiber atau serat atau prebiotik misalnya, ke arah situ bisa dimanfaatkan juga. Jadi setiap komponennya itu bisa kita manfaatkan menjadi produk-produk yang bernilai tinggi gitu. Jadi idealnya sih kita tidak lagi menjual dalam bentuk raw materials. Misalnya kayak makroalga aja. Itu beberapa kan kita impor. Tapi kan kita impornya dalam bentuk raw materials dengan harga biasanya yang jauh lebih rendah. Ya kan? Kemudian di sana mungkin diolah menjadi material yang lebih mahal. Pigmen itu mahal ya. Kalau pigmen murni untuk kosmetik itu jauh lebih mahal, ya kan? Bahkan di luar itu orang sudah sering makan nori gitu kan ya. Iya. Makan nori padahal kan kita negara kelautan loh. Ya, kita negara dengan laut yang sangat besar. Kita punya segala jenis alga, bahkan tidak hanya masalah pangan, tapi khasiatnya juga kan mungkin unik-unik juga, berbeda mungkin dari negara-negara lain ya. Tapi kan yang kita jual mungkin bentuk mentahnya, bukan setelah dia menjadi produk turunan yang mahal ya. Sebenarnya sekarang sudah mulai banyak ya penelitian ke arah situ, tidak hanya penelitian skala riset tapi juga penelitian komersialisasi ya untuk menghasilkan produk-produk fungsional turunan dari kekayaan alam Indonesia itu. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, saya rasa itulah yang kemudian bisa sedikit banyak membantu untuk aspek kesejahteraan itu ya. Kalau kita sudah bisa mengkomersialisasikan riset kita, di situ kan juga ada lapangan pekerjaan gitu ya. Kemudian mengekspor misalnya ya produk-produk kita yang mungkin mereka nggak punya karena makhluk hidupnya adanya di kita. Di mereka nggak ada tuh makhluk hidup yang kayak kita misalnya ya, kita bisa ekspor. Nah, itu mungkin nanti yang akan bisa berkaitan dengan SDG kesejahteraan ya. Tapi tentunya ini saya pikir mimpi semua peneliti yang bekerja dengan makhluk hidup apapun yang dari Indonesia ya, pengennya suatu saat menghasilkan produk bernilai tinggi yang kemudian bisa menghasilkan produk yang bermanfaat di masyarakat. Luar biasa sekali. Baik Bu, biasanya kalau kita melihat hasil riset atau publikasi ilmiah, itu kan yang tampak atau yang terlihat tuh hanya hasilnya saja. Betul. Padahal proses di balik itu tuh wah sekali Tidak gitu kan. seindah itu ya. Panjang dan berat. Iya betul. Nah menurut Bu Rindia sendiri, hal apa sih yang paling menantang sekaligus paling menyenangkan dari menjadi seorang peneliti? Ya, yang namanya penelitian itu adalah hal yang tidak murah ya. Jadi mungkin semua peneliti juga merasakan itu. Apalagi kita di kimia, kita membutuhkan bahan kimia gitu kan. Kita harus menyediakan bahan kimia tertentu untuk alganya misalnya biar dia bisa hidup harus ada makanannya. Kayak kita aja kan. Kita makan nasi goreng misalnya, alga makanannya macam-macam juga kita harus sediakan. Nanti dia bisa tumbuh. Setelah itu kita mesti lakukan karakterisasi istilahnya. Kita pelajari ini sifatnya bagaimana. Kemudian ada nggak hal-hal khusus yang perlu kita lakukan rekayasa ya. Kita perlu lakukan juga kadang-kadang manipulasi supaya mendapatkan fungsi yang kita inginkan. Tentu semuanya itu memerlukan biaya yang tidak kecil. Itulah saya pikir tantangan yang selalu ada ya. Apalagi dengan kita juga dibantu oleh mahasiswa gitu kan. Kita selalu ingin supaya lab itu hidup ya. Nah, menghidupi lab itu membutuhkan biaya yang tidak murah ya. Nah, apalagi lab kimia ya. Nah, makanya dari situ salah satu tantangan, tapi juga mungkin bisa jadi menyenangkan itu kita harus berusaha mencari funding ya. Itu. Jadi kita selalu aktif, misalnya ada dari DRI kan suka ada calling proposal, apply, call for proposal. Bahkan sekarang kita coba yang internasional juga. Ya, beberapa grant internasional. Kemarin alhamdulillah dengan Belanda kita dapat grant dari di sana namanya NVO ya, kayak
ya semacam lembaganya yang ke arah riset dari kita kementerian ya, Kemendikti Saintek, itu terkait dengan blue economy tadi yang saya cerita. Jadi ekonomi yang berasal dari laut, produk laut yang berharga gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan Belanda, dapat grant dari situ. Nah itu mungkin happy-nya kalau dapat ya, kalau dapat wah alhamdulillah bisa beli zat ini, bisa Iya. beli instrumen ini gitu kan. Kalau tidak dapat ya, kalau awal-awal mungkin sedih juga ya, tapi sekarang karena sudah banyak juga yang nggak dapet gitu kan, lama-lama udah oh ya namanya juga kita mengajukan suatu proposal, mungkin kadang-kadang align, kadang-kadang belum align ya, kadang-kadang sudah baik, kadang-kadang belum. Dari situ sih kita melakukan improvement ya. Jadi saya pikir tantangan terbesarnya adalah kita harus selalu punya funding riset yang mencukupi, karena riset itu tidak murah. Ya, itu tidak murah. Plus juga peralatan. Kadang-kadang tidak semua ada di ITB. Ya, kita coba cari di Indonesia. Misalnya di BRIN juga kan banyak instrumen yang canggih ya. Tapi kadang-kadang nggak ada juga, misalnya kan. Atau ada tapi antrinya tunggu berapa bulan gitu kan. Wah, ini mahasiswa saya keburu lulus misalnya kan. Nah, di situ kita harus bisa kolaborasi ya. Saya ada kolaborasi selain dengan Belanda tadi dengan Cina. Kebetulan kita S3 bareng di Twente. Terus teman saya ini dia sekarang di Cina jadi peneliti dan akademisi di Cina. Nah kita suka bantuin dong karakterisasi yang instrumen yang kita nggak punya di sini, ada nggak di sana, boleh nggak kita ngukur juga di sana. Kalau dalam skema kolaborasi itu biasanya orang-orang welcome biasanya ya. Nanti kita analisis bersama-sama, kita sebagai mitra internasional ya. Itu biasanya mereka lumayan welcome gitu. Jadi kita harus kreatif juga ya. Saya rasa harus kreatif dalam mencari funding. Kalau kita nggak punya, ada nggak kolaborator yang dia bantu kita bantu dia. Karena kalau kolaborasi kan kita mesti istilahnya simbiosis mutualisme gitu ya. Iya, saling membantu gitu. Saling bantu. Ya kita nggak punya loh alat ini, boleh nggak kita numpang ukur di sana? Oh boleh, tapi nanti kerjasama kita seperti apa gitu. Jadi saya rasa dua hal itu tantangan, tapi juga bisa menyenangkan ya. Pertama funding, kedua kolaborasi. Tapi dalam penelitian itu kan tidak selalu lancar juga mungkin. Iya ya, betul, Bu. betul. Ada ya mungkin pernah Ibu mengalami gitu ya, gagal eksperimennya, kemudian tidak sesuai dengan hipotesis awal Betul gitu ya. betul. Nah itu kan mungkin bisa menyebabkan seorang peneliti down ya Bu ya. Iya. Nah kalau khusus Ibu Rindia nih, dengan adanya seperti itu ya, gagal atau apa yang tidak sesuai dengan harapan, ini kan lagi down nih, bagaimana Ibu mensikapi atau mensiasati diri biar tetap semangat gitu untuk lanjut nih meneliti lagi gitu? Sebenarnya manajemen kegagalan itu saya rasa sesuatu yang bisa dipelajari juga ya, dibiasakan. Ya mungkin ekstrimnya kalau kita gagalnya sekali dua kali gitu kan, sedihnya tuh mungkin sangat terasa gitu. Tapi kalau kita udah sering gagal ya kan, mungkin juga kita tidak terlalu berlarut-larut karena kita tahu oke, saya gagal sekarang, tapi apa nih yang mau saya coba berikutnya gitu kan. Kalau gagal sekali dua kali mungkin wah saya kok begini banget misalnya. Tapi gagal lagi, oh ya udah apa troubleshootnya kan, troubleshootnya setelah ini saya mau kerjain apa misalnya. Gagal lagi ya kita coba lagi yang lain ya. Lama-lama dengan terus mencoba, meskipun ada gagalnya, pasti ada berhasilnya juga ya. Tidak mungkin nyoba semua 100 kali gagal terus gitu rasanya sih. Enggak ya, pasti ada yang berhasil ya. Dari situ kita belajar, oh kegagalan itu ya step pembelajaran ya, tahap pembelajaran. Oh kalau yang kemarin gak bisa begini, berarti jangan gitu lagi lah. Kita coba yang strategi yang lain misalnya. Waktu saya S3 di Belanda, itu harus menghasilkan 4 cerita ya, 4 istilahnya chapters ya, publishable chapters. Tapi yang saya kerjakan di lab itu mungkin lebih dari belasan realnya ya. Awal-awal yang saya kerjakan itu lumayan mendalam, tapi gagal setelah mungkin 50-60%. Akhirnya nggak masuk ke dalam 4 cerita saya, itu nggak masuk. Itu kan lumayan sedih juga ya, aduh gimana nih nasibnya udah jauh gitu kan, zat-zat udah banyak juga kebuang, tapi kok nggak berhasil. Itu mungkin tahap pembelajaran pertama. Nah setelah itu berikutnya kita udah punya sense ya. Saat saya coba ini kayaknya gak berhasil deh. Kadang-kadang 30% bergerak aja riset kita udah punya feeling nih. Oh ini enggak. Yaudah kita coba lagi yang lain. Nah, itu aja, jangan berhenti mencoba gitu ya. Jadi dari yang saya kerjain itu mungkin 13 project itu ada. Tapi akhirnya yang bisa menghasilkan disertasi itu kan akhirnya 4. Cuma 4 ya.
sisanya ada yang gagal di awal atau Iya. saya sudah memutuskan ini kayaknya enggak deh gitu kan. Ada yang sudah hampir-hampir akhir tapi nggak berhasil, kan itu nggak bisa kita atur ya. Karena Iya. kita kan sebagai peneliti natural science atau ilmu alam, kita kan mempelajari alam, ya kan. Alam ya bagaimana alam itu terbuat ya kan, bagaimana mereka punya behavior sendiri, kita kan nggak bisa atur. Saya maunya ngomong gini loh, hasilkan pigmen merah gitu kan. Lah dia nggak punya gen untuk menghasilkan nantinya pigmen merah kan, pigmen saya hijau katanya gitu, nggak bisa kita paksa ya, kecuali kita lakukan rekayasa genetika itu mungkin bisa sih. Tapi nah disitulah kita harus kreatif juga ya. Kalau satu jalan itu buntu, kita cari jalan apa lagi nih supaya tetap ada manfaatnya ya. Yang penting ada sesuatu yang bermanfaat lah yang kita hasilkan. Kalaupun tidak sesuai dengan rencana awal, pasti ada jalan lainnya untuk tetap menemukan kebermanfaatan dari penelitian yang kita lakukan. Iya. Oh, luar biasa sekali. Ibu, kalau sekarang mungkin kita geser ke pendengar kita. Jadi yang nonton tuh kan pasti banyak yang mahasiswa, Iya, iya. para generasi muda yang baru merintis karir atau mungkin belum tahu mau ngapain gitu, Bu. Nah, menurut Bu Rindia, kenapa dunia riset itu penting dan menarik untuk dipertimbangkan oleh para generasi muda? Sebagai karir ya. Iya. Yang pertama itu tadi ya, saya bilang tidak akan pernah bosan. Sekarang waktu jadi mahasiswa memang nggak pernah bosan karena ada UTS, UAS gitu kan. Nanti kalau nggak bagus ada ujian perbaikan, jadi hidupnya tidak pernah bosan. Tapi nanti kalau sudah bekerja ya dengan rutinitas pekerjaan gitu kan, tidak menutup kemungkinan karena kerjanya kan mungkin job desk-nya tuh tertentu ya, tertentu. Wah nanti bosen ya, mungkin ada perasaan itu. Tapi itu tidak akan terjadi di peneliti ya. Karena tadi peneliti kita coba A gagal, kita coba B gitu ya. Atau A berhasil, lanjutannya apa, selalu ada lanjutannya. Pokoknya goalnya itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itu banyak banget tahapannya gitu ya. Jadi pasti tidak akan bosan ya, tidak akan bosan. Yang kedua, karena salah satunya yang tadi kita bahas terkait biodiversitas ya. Alam kita ini sangat kaya, tapi mungkin kita mengolahnya itu belum optimal ya. Meskipun sudah banyak sekali peneliti tidak hanya di ITB, di kampus-kampus lain, di BRIN ya yang mempelajari biodiversitas, tapi selalu ada celah ya untuk hal baru yang kita temukan atau manfaat yang lebih besar ya. Kalau baru di lab, nanti di skala industri bagaimana ya. Skala produk, saya pengen bikin lapangan kerja. Karena sekarang kan banyak itu yang buat startup kan, misalnya saya pengen buat startup berbasis pigmen alga misalnya, itu kan tantangan yang beda lagi ya. Jadi saya rasa sebagai peneliti itu insya Allah pintu untuk kebermanfaatan itu selalu ada ya. Karena kan kita hidup yang kita cari itu kebermanfaatan kan sebenarnya ya. Betul. Kalau kita kerja cari duit ya pasti ya, saya cari duit juga kan, tapi kebermanfaatan itu atau istilahnya meaning ya mungkin, atau purpose lah kalau kata anak purpose zaman of now ya, life. what's your purpose ya kan. Dengan dunia riset itu kita selalu merasa ada celah untuk saya untuk menjadi bermanfaat gitu. Meskipun yang saya kerjakan itu kecil banget gitu, bukan bikin skala besar, bikin Indonesia punya devisa besar, mungkin belum ya. Tapi kan skala kecil itu nanti yang memulai untuk adanya dampak yang besar. Yang kecil-kecil dulu ya, dampak yang besar. Nah, kalau kita lakukan itu dengan konsisten ya, dengan tulus, ikhlas juga, terus seperti tadi juga setiap ada kegagalan tidak usah terlalu berlarut-larut ya, sedih ya wajar ya. Mahasiswa mungkin ada yang nonton yang lagi TA kan. Yeah. Banyak gagalnya mahasiswa. Saya kan juga ada beberapa yang saya bimbing mungkin ada gagalnya juga. Saya bilang ya coba kita cari jalan lain. Nah, kalau ini masih belum berhasil, kira-kira jalan lainnya apa? Kita bisa sesuaikan lah ya. Kalau saya sebagai pembimbing, kita sesuaikan dengan apa yang dia temukan gitu kan. Nah dari situ pasti akan ada manfaatnya ya, selama kita melakukan riset dengan tujuan yang jelas, itu pasti nanti ada kebermanfaatannya. Jadi sebagai researcher, dua itu sih yang saya rasakan yang agak berbeda ya dari karir-karir yang lain ya mungkin ya. Iya, artinya riset ini yang penting bermanfaat dulu ya Bu ya. Iya, betul. Dapat uang, dapat yang lain itu menyusul dan mungkin bersandingan akan dapat gitu ya. Betul. Walaupun fokusnya utamanya kebermanfaatan bagi halayak mungkin lah Bu ya. Iya. Baik Bu, ini luar biasa ya. Padat, detail Ibu Mudah-mudahan menjelaskan gitu saya ya. bisa sampaikan dengan baik ya Pak. Nah, ini sebagai
mungkin menjelang penutup gitu ya. Hmm. Kalau boleh dirangkum dalam 1 atau 2 pesan dari Ibu gitu ya untuk generasi muda Indonesia, Ya. bukan hanya ITB ya, generasi muda Wah, Indonesia berat nih. yang Oh, mungkin Indonesia. berkontribusi gitu ya melalui ilmu pengetahuan atau penelitian. Nah, kira-kira apa yang dapat diberikan kepada mereka kaum muda tadi, Bu? Iya. Sebagai generasi muda biasanya semangatnya masih membara gitu ya. Hmm. Jadi saya akan semangati lebih jauh, kalau kita ingin, menjadi atau melakukan sesuatu yang bermanfaat ya. Salah satunya kita bisa lakukan dengan melalui penelitian ya, penelitian-penelitian yang berdampak kalau sekarang bahasanya. Kita bisa mulai dari sekitar kita aja ya. Contohnya studi biodiversitas, itu kan nggak jauh-jauh, keluar aja dari gedung ini ada tanah. Di tanah itu mungkin ada bakteri khusus yang bisa mendegradasi polutan tertentu. Itu kan udah manfaatnya tuh, gitu ya. Jadi tidak perlu melihat terlalu jauh, lihat di sekitar kita. Ya lihat negara kita yang kaya dengan biodiversitas ini. Satu, kemudian yang kedua harus terus memupuk keingintahuan ya. Semangat belajar. Semangat belajar itu pasti munculnya kalau kita ingin tahu. Kalau kita aduh ini mata kuliah saya nggak pengen tahu lah. Ya, pengen lulus aja pasti belajarnya kurang Iya. kurang semangat. Tapi wah menarik nih, ya kan? Pasti dari situ motivasi kita akan terus terjaga. Meskipun gagal sekalipun, pasti kita akan coba deh cari cara lain kalau kita semangatnya itu sudah muncul ya. Apalagi yang masih muda, saya pikir masih banyak waktu, kesempatan, perkembangan teknologi juga. Kita juga saya pikir semakin lama itu juga menuju arah yang lebih baik ya. Dari segi penelitian itu terus dimanfaatkan dan tetap pupuk rasa ingin tahu dan rasa semangat belajar itu tadi. Saya pikir dengan demikianlah kita bisa nanti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Iya, jadi Iya. keberanian, rasa ingin Ingin tahu gitu ya, jangan mudah menyerah, jangan Jangan mudah mudah menyerah. Yang penting terus harus belajar gitu ya. belajar dan Iya. lihat sekitar kita. Iya. Kadang kita ngelihat mungkin jauh gitu ya, tapi di sekitar kita saja ada banyak hal yang bisa ada celah untuk kebermanfaatan gitu. Iya. Betul. Wah, dari obrolan hari ini kita bisa melihat bahwa dunia riset ternyata bukan hanya tentang laboratorium dan publikasi saja, tetapi juga tentang rasa ingin tahu, ketekunan, dan semangat untuk memahami dunia di sekitar kita. Terima kasih banyak Bu Rindia Terima kasih. sudah berbagi cerita Kasih, Bu dan Rindia. pengalaman yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya Iya, ya. pasti bermanfaat Ibu. Terima kasih. Pasti bermanfaat insyaallah. Iya, terima kasih Amin, juga insyaallah. untuk Sobat Direktorat Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga dari percakapan hari ini kita bisa melihat bahwa penelitian adalah salah satu cara untuk berkontribusi bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih juga untuk Pak Efson yang Iya, sudah terima kasih. menemani kita semua. Sama-sama. Saya Nadia Falasifa, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Iya. Terima kasih.